Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati dosen pembimbing Ibu Naili Suryati, STN. Kenalkan nama saya Maria Feliciahi, nomor induk mahasiswa 21141900026, program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi dengan berjudul Pengaruh Kompetensi Penggunaan Teknologi Digital Transformasi Eksternal Audit terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik atau KAP Jakarta Pusat. Berikut saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian saya. Dalam era digital yang terus berkembang pesat, lanskap bisnis global dihadapkan pada dinamika yang kompleks, di mana fenomena kecurangan atau fraud dan manipulasi data laporan keuangan menjadi ancaman serius yang dapat merusak kredibilitas dan keberlanjutan perusahaan. Di tengah tuntutan transparansi yang semakin tinggi, profesi auditor dituntut untuk beradaptasi dengan cepat, namun seringkali dihadapkan pada inkonsistensi hasil penelitian mengenai pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit, tekanan waktu yang memengaruhi kinerja, serta ketidaksiapan dalam menghadapi gelombang transformasi digital. Kondisi ini diperparah dengan masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses audit yang menimbulkan tantangan signifikan dan penggunaan audit judgment secara profesional untuk memastikan kualitas audit yang optimal. Berikut saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Adapun rumusan masalah, yang pertama, apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik Jakarta Pusat? Yang kedua, apakah penggunaan teknologi digital berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik Jakarta Pusat? Yang ketiga, apakah transformasi eksternal audit berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik? Berikut saya akan menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam skripsi. Teori yang digunakan dalam skripsi ini ada 4. Yang pertama, adanya agency teori yang ditemukan oleh Jensen dan McLean. Auditor sebagai pihak independen mencegah konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik. Yang kedua, kompetensi teori yang ditemukan oleh Spencer. Kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional. Yang ketiga, teknologi acceptance model atau TAM. Penerimaan teknologi ditentukan oleh persepsi manfaat dan kemudahan penggunaannya. Yang keempat, institutional theory. Organisasi menyesuaikan diri dengan tekanan eksternal dan norma sosial yang berlaku. Penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu dibagi menjadi narasinya saja. Yang pertama, kompetensi hasil signifikan ditemukan oleh Kusumawati 2020. Dan hasil yang tidak signifikan ditemukan oleh Septiani 2021. Yang kedua, teknologi digital dan transformasi eksternal cenderung berpengaruh positif. Dan yang ketiga, peran auditor eksternal berpengaruh positif terhadap strategi perusahaan melalui informasi objektif yang ditemukan oleh Vita Aprilia Macfiro 2020. Adapun kerangka pemikiran dan hipotesis. Berikut metode penelitian. Metode penelitian yang saya ambil dari skripsi ini dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dan sampel. Populasi auditor yang bekerja di KAP Jakarta Pusat dan yang terdaftar di Kementerian Keuangan yaitu ada 27 kantor KAP. Sampelnya 90 auditor dari 8 KAP di Jakarta Pusat dipilih menggunakan purposive sampling. Jenis penelitian data yang diperoleh dari riset ini merupakan data primer. Dan adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel independen. Yang pertama kompetensi, yang kedua teknologi digital, yang ketiga transformasi eksternal audit. Dan variabel dependen adanya kualitas audit. Pengolahan data dengan menggunakan PLSM menggunakan Smart PLS 3, berikut rancangan analisis. Metode analisis data, operasional variabel.
adanya outer model dan inner model. Uji yang digunakan dalam analisis data operasional variabel yaitu ada 5 uji. Yang pertama, uji konvergen validitas, uji validitas diskriminan, uji reliabilitas data menggunakan composite reliability construct reliabilitas. Yang keempat, koefisien determinasi. Yang kelima, uji hipotesis. Berikut analisis dan pembahasan hasil penelitian. Dari tabel analisis data deskriptif, seluruh variabel dalam penelitian menunjukkan hasil kategori tertinggi dari kompetensi auditor atau X1 dengan nilai rata-rata 3,911 kategorinya tinggi. Yang kedua, teknologi digital atau X2 dengan nilai rata-rata 3,978 dengan kategori tinggi atau sangat tinggi. Yang ketiga, transformasi eksternal audit atau X3 dengan nilai rata-rata 3,967 kategori tinggi. Dan yang keempat, kualitas audit atau Y dengan nilai rata-rata 3,970 kategori tinggi atau sangat tinggi. Responden ini memiliki persepsi positif terhadap seluruh variabel menunjukkan kondisi yang mendukung kualitas audit pada kantor akuntan publik di Jakarta Pusat. Dari data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari adanya outer dan inner model, dibantu dengan menggunakan beberapa uji seperti adanya uji konvergen validitas, uji validitas diskriminan, uji reliabilitas, R-square atau R kuadrat, uji signifikansi atau PET coefficient, nilai T dan P value, uji goodness of fit atau SRMR, standard sheet mean square ratio. Berikut analisis data operasional variabel atau outer model. Dari tabel di atas, adanya yang pertama validitas konvergen atau AV. Menunjukkan bahwa indikator dalam satu konstruk saling mendukung secara kuat. Semua nilai AV lebih besar dari 0,50 yang artinya seluruh konstruk. Karena setiap indikator yang memastikan bahwa konstruk-konstruk dalam model memenuhi standar validitas dan reliabilitas yang diterima dalam penelitian kuantitatif. Yang kedua, validitas diskriminan. Hasil cross-loading dan HTMT menunjukkan validitas diskriminan yang baik atau HTMT lebih kecil dari 0,90. Yang ketiga, reliabilitas konstruk Cronbridge alpha alpha dan composite reliability lebih besar dari 0,7 menunjukkan reliabilitas yang baik. Berikut hasil penelitian atau uji hipotesis. Dari uji model struktural atau inner model, dari tabel R-square atau R kuadrat, nilai R kuadrat sebesar 0,656 untuk kualitas audit atau Y menunjukkan model memiliki kekuatan yang kuat dalam menjelaskan varians. Yang kedua, F square atau F kuadrat. Potensi X1 terhadap kualitas audit atau Y, F kuadrat sama dengan 0,05 atau efek kecil diabaikan. Teknologi digital atau X terhadap kualitas audit atau Y, F kuadrat sama dengan 0,166 efeknya sedang. Transformasi eksternal audit atau X3 terhadap kualitas audit atau Y, F kuadrat 0,444. Berikut saya akan menjelaskan tentang hipotesis atau PET coefficient dengan bootstrap dari tabel di atas. Adapun kompetensi auditor H1 tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. P statistik 0,31, P sama dengan 0,528 yang artinya hipotesis ditolak. Yang kedua, penggunaan teknologi digital atau H2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. T sama dengan 3,499, P sama dengan 0,000, artinya hipotesis diterima. Transformasi eksternal audit H3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. T sama dengan 4,938, P sama dengan 0,000,
artinya hipotesis diterima. Kesimpulan yang saya ambil dari penelitian skripsi saya yaitu yang pertama, kompetensi auditor secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Kemungkinan karena adanya mekanisme kontrol kualitas tim di KAP. Yang kedua, penggunaan teknologi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, meningkatkan efisiensi dan akurasi. Yang ketiga, transformasi eksternal audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, meningkatkan relevansi dan kepercayaan layanan audit. Sarannya, bagi perusahaan, KAP diharapkan dapat lebih proaktif membuka pintu bagi mahasiswa akhir untuk melakukan penelitian khususnya skripsi. Bagi penelitian mendatang, perlu perluas objek penelitian, tambahkan variabel lain misalnya independensi, skeptisisme, dan teliti jenis teknologi spesifik untuk pemahaman lebih mendalam. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dalam penyusunan skripsi yang berkaitan dengan kualitas audit. Bagi akademis, hasil ini dapat dikembangkan untuk penelitian lanjutan dengan cakupan dan variabel yang lebih luas. Sedangkan bagi praktisi KAP, penelitian ini mendorong pentingnya adaptasi teknologi dan transformasi audit guna meningkatkan kualitas audit di era digital. Baik, sekian terima kasih dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.